Suamiku selalu bilang lembur demi keluarga. Sampai suatu malam aku menemukan foto pernikahannya dengan wanita lain yang sudah berlangsung bertahun-tahun. Bahkan anak-anakku dijadikan alat untuk menutup kebohongan itu. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa aku sudah menyiapkan langkah yang akan menghancurkan semua kepalsuan mereka. Begini kisah selengkapnya. Tapi sebelum kita lanjut ke ceritanya, alangkah baiknya subscribe dulu channel ini, nyalakan lonceng notifikasinya, agar saya semangat untuk menghadirkan cerita yang lebih menarik lagi, dan jangan lupa absen di bawah, kalian dari kota mana saja. Malam itu, dentang jam dinding di ruang tamu sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Suasana rumah terasa begitu dingin dan hening, hanya berhiaskan suara derak mesin pendingin ruangan dan desah napas halus anak-anak yang tertidur lelap di kamar sebelah. Aku, Maya, masih duduk terpaku di sudut sofa dengan cangkir teh yang sudah mendingin sejak 2 jam lalu. Di tanganku, layar ponsel milik Mas Banyu, suami yang telah mendampingiku selama 8 tahun, menyala terang, menampilkan sebuah album foto rahasia yang tersimpan rapat di folder tersembunyi. Mataku membelalak. Dadaku sesak seketika saat melihat lembaran demi lembaran foto pernikahan megah antara Mas Banyu dengan seorang wanita muda bergaun putih. Di sana, tertera tanggal yang membuktikan bahwa pernikahan rahasia itu sudah berlangsung lebih dari 3 tahun lalu, tepat saat ia mengeluh proyek kantornya sedang krisis dan harus sering keluar kota. Rasa mual dan hantaman emosi yang luar biasa hebat langsung menjalar ke seluruh tubuhku. Tubuhku gemetar hebat. Air mata meleleh tanpa suara membasahi pipiku yang kian pucat. Selama ini, setiap kali ia pulang terlambat dengan wajah lelah dan kemeja kusut, aku selalu menyambutnya dengan senyuman hangat, pijatan di bahu, serta secangkir kopi panas. Aku selalu percaya penuh saat ia memelukku erat dan berbisik bahwa semua rasa lelah dan waktu yang terbuang demi masa depan keluarga kecil kami. Ternyata, di balik kalimat manis dan alasan lembur yang masuk akal itu, Mas Banyu sedang membagi hidup, perhatian, bahkan finansialnya untuk wanita lain. Yang lebih menyakitkan, foto-foto itu memperlihatkan senyum bahagianya yang tidak pernah lagi kukelihatan di rumah ini dalam beberapa tahun terakhir. Kehancuran hatiku makin tak tertahankan tatkala menyadari betapa rapinya kebohongan ini tersimpan tanpa celah sedikit pun. Senyum palsu yang ia berikan setiap pagi sebelum berangkat kerja kini terasa seperti racun yang menyusup perlahan ke dalam urat nadiku. Aku memegangi dadaku yang terasa dihantam beban berbobot ton, mencoba bernapas dengan benar di tengah reruntuhan kepercayaan yang hancur berkeping-keping. Pria yang kusebut sebagai pelindung dan teladan bagi anak-anakku ternyata adalah dalang dari sebuah kepalsuan yang amat terencana. Malam itu, di dalam kegelapan ruang tamu yang sunyi, aku menyadari bahwa kehidupan pernikahan yang kubangun dengan tetesan keringat dan doa tulus selama ini hanyalah sebuah dongeng fiktif yang diciptakan untuk membodohiku. Kepercayaan adalah pondasi utama dalam sebuah hubungan yang membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk dibangun, namun bisa hancur dalam hitungan detik akibat sebuah kebohongan. Kejujuran yang pahit jauh lebih bermakna daripada kenyamanan manis yang berdiri di atas kepalsuan. Matahari pagi menyusup pelan melalui celah tirai kamar utama, membiaskan cahaya hangat yang terasa begitu bertolak belakang dengan dinginnya hatiku. Mas Banyu terbangun dengan uapan kecil, lalu tersenyum santai seolah tidak ada dosa besar yang menyelimuti jiwanya. Dengan suara serak khas bangun tidur, ia mengelus lenganku dan berbisik pelan. "Pagi, sayang. Maaf ya semalam Mas pulang jam 3 pagi. Pekerjaan di kantor benar-benar menumpuk dan bos minta laporan itu selesai secepatnya demi bonus akhir tahun kita." Aku hanya menatap matanya dalam-dalam, mencari sedikit saja rasa bersalah atau getaran kebohongan di sana. Namun yang kutemukan hanyalah ketenangan seorang pembohong ulung yang sudah terbiasa bersandiwarai. Aku memaksa bibirku membentuk senyuman tipis, menelan bulat-bulat rasa mual yang bergejolak di dada demi menjaga keadaan tetap terlihat normal. Langkah kaki mungil terdengar berlari menuju ruang makan ketika dua anak kami, Kiki dan Alia, menyambut ayahnya dengan pelukan hangat. Mas Banyu menggendong Kiki sambil tertawa lepas, lalu menatapku dengan wajah penuh harap dan berkata, "Sayang, akhir minggu ini Mas ada dinas luar kota lagi ke Bandung selama 3 hari. Nanti kamu dan anak-anak Mas belikan oleh-oleh dan mainan baru ya. Kiki mau robotkan." Kiki bersorak gembira tanpa tahu bahwa kebahagiaan polosnya sedang dijadikan tameng sempurna oleh ayahnya untuk menutupi kepergian bersama wanita lain.
Menyaksikan bagaimana anak-anakku dimanfaatkan secara halus untuk meredam rasa curigaku membuat dadaku makin sesak bagai tertindih batu besar. Pria ini tidak hanya mengkhianatiku sebagai istri, tetapi juga telah meracuni kesucian rasa sayang anak-anaknya demi agenda tersembunyinya sendiri. Setelah Mas Banyu berangkat kerja dengan ciuman rutin di keningku yang kini terasa sangat beracun, aku langsung terduduk di sudut dapur yang sepi. Air mata yang kutahan sejak pagi akhirnya tumpah tanpa bisa dibendung lagi, membasahi jemariku yang memegang erat tepian meja. Namun, di tengah guncangan emosi dan keputusasaan yang mendalam, sebuah kesadaran baru perlahan membakar jiwaku. Mengamuk atau menangis histeris di hadapannya hanya akan membuatnya makin waspada dan menyembunyikan semua bukti kekayaannya. Aku menyapu air mataku dengan tegas, menyusun kembali retakan hatiku menjadi tekad yang keras bagaikan baja. Jika Mas Banyu dan selingkuhannya menganggap aku adalah istri lugu yang bisa dibodohi selamanya, maka mereka akan segera belajar betapa berbahaya seorang wanita yang sudah kehilangan rasa takutnya. Jangan pernah memanfaatkan kepolosan anak demi menutupi kesalahan pribadi. Sesuatu yang dibangun di atas kebohongan tidak akan pernah membawa kedamaian hakiki, dan keberanian terhebat seorang wanita seringkali lahir dari titik kehancuran terdalamnya. Langkah pertamaku dimulai dengan mengumpulkan seluruh bukti autentik tanpa memicu kecurigaan sedikit pun di rumah. Setiap kali Mas Banyu tertidur lelap karena kelelahan setelah membagi waktunya di dua rumah, aku bergerak bagai bayangan meretas isi ponselnya, menyalin seluruh riwayat percakapan, dokumen transfer bank, hingga foto-foto kebersamaan mereka ke dalam penyimpanan rahasia yang terenkripsi. Dari rekaman transaksi tersebut, dadaku makin teriris saat menemukan kenyataan bahwa sebagian besar tabungan keluarga kami dan aset yang kami kumpulkan bersama secara perlahan dialihkan untuk membiayai gaya hidup mewah wanita itu. Rumah atas nama wanita tersebut ternyata dibeli menggunakan dana perusahaan keluarga yang selama ini kuartikan sebagai investasi masa depan anak-anak. Kepedihan yang membakar hatiku kini telah bertransformasi sepenuhnya menjadi dinginnya rencana pembalasan yang terukur. Suatu sore, aku memberanikan diri menemui seorang pengacara senior yang merupakan sahabat lama almarhum ayahku di sebuah kafe terpencil di ujung kota. Dengan tangan gemetar namun pandangan mata yang mantap, kuserahkan seluruh salinan dokumen hukum, rekam jejak keuangan, serta bukti-bukti pengkhianatan yang telah kuatur dengan sangat rapi. Pak Hendra, pengacara tersebut, menatapku dengan rasa iba sekaligus kagum atas ketenangan yang kubangun di balik penderitaanku. Maya, bukti ini sangat lengkap dan bisa menjeratnya secara perdata maupun pidana terkait penggelapan aset, ujarnya dengan nada tegas namun lembut. Aku menarik napas dalam-dalam, merasakan hembusan angin sore yang membelai wajahku, lalu berbisik pelan namun penuh keyakinan bahwa aku tidak hanya menginginkan perceraian, melainkan keadilan penuh atas hak anak-anakku yang telah dizalimi. Malam harinya, Mas Banyu pulang membawa sekeranjang buah import favoritku dan memasang wajah suami penuh perhatian seperti biasanya. Saat ia duduk di sofa sambil memangku Alia yang sedang menggambar, ia berkata dengan nada lembut, "Maya, minggu depan ada investasi tanah yang bagus. Bisakah kamu tanda tangani surat kuasa atas nama kamu untuk pengalihan berkas?" Aku menatap kertas yang sodorkannya, sebuah jebakan hukum halus yang sengaja dibuat untuk melimpahkan kerugian finansial padaku jika bisnis gelapnya terbongkar. Dengan senyuman paling manis yang bisa kubentuk, aku mengangguk dan berjanji akan menandatanganinya besok setelah memeriksanya kembali. Di dalam hati, aku tersenyum sinis menyadari betapa percaya dirinya pria ini bahwa dirinya masih memegang kendali penuh atas hidupku, tanpa sadar bahwa jerat hukum yang kupasang sedang perlahan mencengkeram lehernya. Kecerdasan dan ketenangan adalah senjata terbaik saat menghadapi ketidakadilan. Jangan biarkan emosi sesaat merusak langkah jangka panjang, karena keadilan yang sejati membutuhkan persiapan yang matang dan bukti yang tidak terbantahkan. Hari yang dinantikan akhirnya tiba ketika Mas Banyu berpamitan untuk dinas luar kota, ke Bali selama 4 hari. Dengan akting luar biasa, aku merapikan kemejanya, menyiapkan vitaminnya, dan memberikan pelukan hangat di ambang pintu rumah kami. "Hati-hati di jalan ya, Mas. Jangan lupa jaga kesehatan dan ingat ada anak-anak yang selalu menunggu ayahnya pulang," ucapku dengan suara lembut yang bergetar halus. Ia tersenyum lebar, mencium jidatku penuh kepalsuan, lalu melangkah menuju mobil mewahnya tanpa sedikit pun rasa curiga bahwa perjalanannya kali ini adalah awal dari kehancurannya.
Begitu mobilnya menghilang di ujung gang, aku langsung menghubungi tim hukumku dan seorang detektif swasta untuk memantau setiap pergerakannya di lokasi pesta ulang tahun istri mudanya yang diadakan secara meriah di sebuah hotel berbintang. Di saat yang sama, aku mulai melancarkan aksi bersih-bersih hukum terhadap seluruh aset dan dana keluarga yang pernah atasnamakan diriku. Bersama Pak Hendra, kami mendatangi bank dan instansi terkait untuk memblokir seluruh akses rekening gabungan yang telah disalahgunakan oleh Mas Banyu tanpa sepengetahuanku. Petugas bank sempat terkejut melihat kejanggalan aliran dana yang selama ini terjadi, dan dengan bukti hukum yang kuat, seluruh hak finansialku berhasil dilindungi secara legal sebelum sempat ia cairkan untuk kepentingan wanita lain. Tangan dingin dan fokus yang kupunya saat itu sama sekali tidak menyisakan ruang untuk rasa iba. Setiap lembar dokumen yang kutandatangani terasa seperti beban berat yang terangkat dari pundakku, menandakan bahwa aku bukan lagi korban yang pasrah pada nasib. Malam harinya, detektif swasta mengirimkan puluhan foto dan video berkualitas tinggi yang memperlihatkan Mas Banyu sedang berdansa dan memotong kue bersama wanita itu di hadapan relasi bisnisnya. Di pesta itu, ia tanpa malu memperkenalkan wanita tersebut sebagai istri sahnya kepada teman-temannya, sementara anak-anakku di rumah sedang menanyakan kapan ayahnya akan membelikan mainan yang dijanjikan. Melihat rekaman visual tersebut, hatiku tidak lagi terasa sakit seperti malam pertama. Rasa sakit itu telah berganti menjadi tekad membara untuk meruntuhkan seluruh panggung kepalsuan yang ia bangun di atas penderitaanku. Aku menatap foto Kiki dan Alia yang tertidur pulas di sampingku, lalu berjanji di dalam hati bahwa tidak akan ada satu orang pun yang boleh merenggut kebahagiaan dan masa depan anak-anakku demi keegoisan mereka sendiri. Keberanian untuk mengambil tindakan tegas adalah bentuk perlindungan tertinggi bagi diri sendiri dan keluarga. Saat pintu kepercayaan telah ditutup oleh pengkhianatan, hukum dan keadilan adalah benteng terakhir yang harus diperjuangkan dengan gigih. Acara puncak pembalasan yang telah kutingkatkan secara sistematis akhirnya memasuki babak utama saat acara ulang tahun pernikahan emas kedua orang tua Mas Banyu diselenggarakan. Seluruh keluarga besar, kerabat dihormati, serta kolega bisnis penting hadir memenuhi balai pertemuan yang dihiasi dekorasi megah dan lampu kristal menawan. Mas Banyu berdiri gagah di samping ibunya, memberikan pidato haru tentang pentingnya kesetiaan dan nilai-nilai keluarga yang selalu ditanamkan oleh orang tuanya sejak kecil. Kakek dan nenek anak-anakku meneteskan air mata bahagia melihat putra kebanggaan mereka yang nampak begitu sukses dan menjadi panutan keluarga. Aku duduk tenang di barisan depan bersama Kiki dan Alia, mengenakan gaun hitam elegan yang memancarkan ketenangan seorang wanita yang siap membongkar kebenaran pahit di hadapan publik. Ketika sesi penayangan video kenangan keluarga dimulai di layar proyektor raksasa di tengah panggung, suasana ruangan mendadak menjadi sangat riuh dan sunyi seketika. Video yang seharusnya berisi kenangan masa kecil Mas Banyu berganti secara otomatis menjadi kompilasi foto pernikahan rahasia, akta nikah siri, dokumen penggelapan uang perusahaan, serta rekaman suara percakapan mesranya dengan wanita lain. Wajah Mas Banyu yang tadinya penuh senyum kebanggaan berubah pucat pasi bagaikan mayat. Tubuhnya gemetar hebat sementara mikrofon di tangannya terjatuh dan menimbulkan suara berdengung keras di seluruh ruangan. Para tamu undangan saling berbisik gempar, sementara mertuaku terperanjat memegangi dada mereka tidak percaya melihat kebusukan putra kesayangan mereka dipamerkan secara gamblang di depan ratusan mata. Aku berdiri perlahan dari kursiku, memegang mikrofon cadangan dengan pandangan mata yang dingin dan lurus mengarah ke panggung utama. Suaraku menggema jernih di seluruh ruangan tanpa ada getaran ketakutan sedikit pun saat aku mulai bicara. Inilah sosok suami dan putra kebanggaan kalian, yang selama bertahun-tahun memberi makan anak dan istrinya dengan sisa-sisa kejujuran dan uang yang ia gelapkan demi wanita lain, ucapku tegas. Mas Banyu mencoba berlari turun dari panggung untuk menghentikanku, namun dua petugas keamanan yang telah kusewa dengan siap menghadang langkahnya. Di depan semua orang yang ia hormati, topeng kesempurnaan yang ia kenakan selama bertahun-tahun runtuh total dalam hitungan detik, meninggalkan dirinya berdiri telanjang dalam kehinaan dan rasa malu yang amat sangat. Sepandai-pandainya menyembunyikan bangkai, baunya pasti akan tercium juga. Kehormatan yang dibangun di atas kepalsuan akan hancur seketika saat kebenaran muncul, dan panggung kesombongan hanya akan menjadi tempat kehancuran terhebat bagi para pembohong. Kericuhan hebat tidak dapat terelakkan lagi di dalam ruang pertemuan megah tersebut saat keluarga besar mulai menuntut penjelasan langsung dari Mas Banyu.
Ibunya menyelimuti wajahnya dengan kedua tangan sambil menangis histeris. Tidak menyangka putra tertua yang selalu dibanggakannya memiliki sisi gelap yang begitu menjijikan. Mas Banyu berlutut di hadapan orang tuanya dengan napas tersengal-sengal, mencoba merangkai kata-kata bohong baru yang sayangnya sudah tidak lagi dipercayai oleh siapapun di ruangan itu. Rekan-rekan bisnisnya yang hadir satu persatu mulai meninggalkan lokasi dengan tatapan jijik dan kecewa, menyadari bahwa sosok yang selama ini mereka ajak kerjasama adalah seorang penipu berdarah dingin. Dalam hitungan jam, reputasi profesional dan sosial yang ia bangun dengan susah payah selama belasan tahun hancur berkeping-keping tanpa ada tersisa. Malam itu juga, tim pengacara yang mendampingiku menyerahkan surat gugatan cerai resmi beserta tuntutan hak asuh penuh atas anak-anak dan penyitaan aset akibat penggelapan dana. Mas Banyu yang masih syok mencoba mengejarku hingga ke parkiran mobil, memegang pintuku dengan wajah memelas dan mata yang memerah karena penyesalan yang mendalam. Maya, tolong dengarkan aku dulu. Semua ini hilaf. Aku masih mencintai kamu dan anak-anak. Tolong jangan hancurkan keluarga kita seperti ini. Teriaknya dengan suara parau yang amat menyedihkan. Aku menurunkan kaca mobil sedikit, menatap wajahnya yang kini penuh peluh dan ketakutan, lalu menjawab dengan suara tenang namun menusuk. Bukan aku yang menghancurkan keluarga ini, Mas. Kamu sendiri yang membakarnya sejak pertama kali kamu memutuskan untuk membagi hatimu dengan wanita lain. Aku langsung menekan pedal gas dan meninggalkan area tersebut tanpa memandangnya lagi dari kaca spion, membiarkannya berdiri sendirian di bawah derasnya hujan malam yang mulai turun. Di dalam mobil, anak-anakku yang tertidur pulas di kursi belakang tetap terlindungi dari badai emosi yang baru saja terjadi. Rasanya ada beban berkuintal-kuintal yang terangkat dari dadaku saat mobil melaju membelah jalanan kota yang dingin. Pembalasan ini bukanlah tentang dendam kesumat yang buta, melainkan tentang penegakan keadilan bagi harga diriku sebagai seorang wanita dan ibu yang telah terinjak-injak. Perjalanan panjang memang baru saja dimulai, tetapi malam itu aku tahu bahwa langkahku sudah berada di jalur yang benar menuju kemerdekaan jiwa yang sejati. Penyesalan yang datang di akhir cerita tidak akan pernah bisa memutar kembali waktu yang telah dirusak. Ketika sebuah kesempatan emas untuk jujur disia-siakan, maka akibat yang harus ditanggung adalah kehilangan segala hal yang paling berharga dalam hidup. Berita tentang kebohongan dan penggelapan dana yang dilakukan oleh Mas Banyu menyebar dengan sangat cepat di lingkungan bisnis dan relasi kerjanya. Dewan Komisaris perusahaan tempatnya bekerja langsung menggelar rapat darurat dan memutuskan untuk mencopot jabatannya secara tidak hormat guna menjaga nama baik instansi. Tidak hanya kehilangan pekerjaan utama dan posisi terpandangnya, seluruh aset atas nama perusahaan yang selama ini ia salah gunakan untuk membelikan rumah dan mobil mewah bagi istri mudanya resmi disita oleh pihak berwajib. Wanita simpanannya yang mengetahui bahwa Mas Banyu kini tidak lagi memiliki uang dan kekuasaan, dengan cepat meninggalkannya dan memilih kabur membawa sisa barang berharga yang bisa ia amankan. Mas Banyu kini benar-benar terjebak dalam pusaran kehancuran finansial dan sosial yang diciptakannya sendiri. Sementara itu, aku fokus menata kembali kehidupan baru bersama Kiki dan Alia di sebuah rumah mungil yang asri dan penuh ketenangan di pinggiran kota. Aku mulai membuka kembali usaha kerajinan tangan dan kuliner yang sempat kutinggalkan demi fokus menjadi ibu rumah tangga penuh waktu saat masih bersama Mas Banyu. Dengan modal sisa tabungan pribadi yang berhasil kuselamatkan dan bantuan sahabat-sahabat sejati, usahaku berkembang perlahan namun pasti, memberikan penghasilan yang memadai untuk kebutuhan masa depan anak-anak. Gelak tawa anak-anak yang kini tumbuh dalam lingkungan yang jujur dan tanpa kedok kebohongan menjadi penawar paling ampuh bagi setiap bekas luka yang pernah bersarang di hatiku. Kehidupan kami memang lebih sederhana, tetapi kedamaian yang kami rasakan jauh lebih bernilai dari kekayaan melimpah yang berdiri di atas panggung sandiwara. Suatu hari, Pak Hendra mengabariku bahwa proses persidangan perceraian dan pembagian harta bersama berjalan sangat lancar, karena seluruh bukti yang kami ajukan tidak bisa dibantah oleh pihak lawan. Mas Banyu yang kini tidak mampu lagi membayar pengacara berkelas hanya bisa pasrah menerima setiap putusan hakim di pengadilan agama. Saat melihatnya duduk di kursi pesakitan dengan pakaian kusam dan wajah yang jauh lebih tua dari usianya, tidak ada lagi rasa benci atau dendam di dadaku. Yang ada hanyalah rasa iba melihat seorang pria yang merusak masa depannya sendiri demi kepuasan nafsu sesaat. Kemenangan hukum ini memberikan kepastian mutlak bahwa hak-hak anakku terlindungi sepenuhnya di bawah payung hukum yang sah dan adil.
Kekayaan dan jabatan bisa hilang dalam sekejap mata jika diperoleh dan dikelola dengan cara yang salah. Kedamaian jiwa dan kejujuran hidup adalah harta paling bernilai yang tidak akan pernah bisa dibeli dengan uang sebanyak apapun. Beberapa bulan berlalu sejak ketukan palu hakim meresmikan perceraian kami dan memutuskanku sebagai pemegang hak asuh tunggal atas anak-anak. Mas Banyu yang kini hidup menumpang di rumah kontrakan sempit seringkali datang mengintai di depan pagar rumah baru kami dari kejauhan. Wajahnya tampak makin tirus, matanya sembab, dan pakaian yang dikenakannya tidak lagi rapi seperti sosok eksekutif muda yang dulu sangat membanggakan penampilannya. Setiap kali melihat Kiki dan Alia bermain gembira di halaman depan, ia hanya bisa menatap dari balik pepohonan dengan air mata yang menetes pelan di pipinya. Rasa rindu yang mendalam kepada anak-anak yang dulu sering ia abaikan dan jadikan tameng kebohongan kini menjadi siksaan batin terbesar yang harus ia penuhi setiap hari tanpa ampun. Suatu sore saat hujan rintik-rintik turun, aku memberanikan diri berjalan menghampirinya di luar pagar untuk mengakhiri drama pengintaian yang mengganggu tersebut. Mas Banyu langsung berlutut di atas tanah yang basah, memegangi kakiku dengan tangannya yang gemetar sambil menangis sesenggukan memohon ampunan. "Maya, tolong maafkan aku. Aku sangat menyesal. Aku merindukan kamu dan anak-anak kita. Tolong beri aku kesempatan kedua untuk memperbaiki semuanya dari nol," ratapnya dengan suara yang pecah dan menyayat hati. Aku menarik kakiku perlahan, menatapnya dengan pandangan mata yang dingin namun syarat akan pembelajaran hidup yang mendalam, lalu memintanya untuk berdiri dan menyapu kotoran tanah yang menempel di lututnya. "Mas, pintu maaf secara pribadi sudah kubuka sejak lama agar hatiku tidak terus terikat oleh racun dendam," ucapku dengan suara tenang yang berwibawa. "Tapi untuk kembali menjadi sebuah keluarga, piring yang sudah kamu banting hingga pecah berkeping-keping ini tidak akan pernah bisa utuh kembali seperti semula. Jalanilah hukuman sosial dan penyesalan ini sebagai bentuk pertobatanmu kepada Tuhan, dan belajarlah menjadi manusia yang lebih bijaksana di masa depan." Kata-kataku menyadarkannya bahwa tembok keteguhan hatiku tidak akan pernah bisa diruntuhkan lagi oleh air mata penyesalan yang terlambat. Ia menunduk dalam-dalam, menyadari bahwa harga dari sebuah pengkhianatan adalah kehilangan kesempatan untuk menikmati kebahagiaan sejati selamanya. Memaafkan adalah proses menyembuhkan diri sendiri dari rasa benci, tetapi bukan berarti harus menerima kembali orang yang telah menghancurkan kepercayaan kita. Batasan yang tegas sangat diperlukan untuk menjaga martabat dan kedamaian hidup yang baru. Proses pemulihan trauma anak-anak menjadi fokus utama yang kubangun dengan penuh kesabaran dan kasih sayang setiap harinya. Kiki dan Alia mulai memahami kondisi keluarga kami tanpa harus menyimpan rasa benci berlebihan kepada ayah kandung mereka, karena aku selalu mengajarkan mereka bahwa kesalahan orang tua adalah pembelajaran hidup yang tidak boleh mengurangi rasa hormat mereka sebagai anak. Kami sering menghabiskan waktu akhir pekan dengan berkebun, membaca buku bersama, dan mendiskusikan nilai-nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari. Melihat perkembangan emosional mereka yang makin matang dan ceria memberikan kepuasan batin yang tidak ternilai harganya bagiku sebagai seorang ibu tunggal. Kehadiran ruang yang aman dan penuh keterbukaan di rumah baru kami membuat ikatan kasih sayang di antara kami bertiga makin erat tak terpisahkan. Di sisi lain, usaha kerajinan dan kuliner yang kukembangkan mulai dilirik oleh investor lokal dan berhasil membuka cabang baru di pusat kota. Keberhasilan finansial ini kuraih murni dari hasil kerja keras, kerapian manajemen, dan doa tulus yang tak pernah putus di setiap sepertiga malam. Aku juga aktif menjadi pembicara dalam komunitas pemberdayaan wanita, membagikan pengalaman hidup dan motivasi bagi para istri yang sedang berjuang bangkit dari keterpurukan pasca perceraian atau kekerasan domestik. Mengubah penderitaan pribadi menjadi sumber kekuatan bagi orang lain memberikan arti baru dalam perjalanan hidupku yang sempat kelam. Aku membuktikan pada dunia bahwa seorang wanita tidak akan pernah hancur hanya karena ditinggalkan atau dikhianati oleh pria yang salah. Sementara itu, berita tentang Mas Banyu makin prihatin karena ia harus bekerja serabutan demi menyambung hidup dan membayar utang-utang peninggalan masa lalunya. Usaha kecil yang sempat ia rintis gagal di tengah jalan karena hilangnya kepercayaan dari para mitra bisnis yang mengenali rekam jejak pengkhianatannya. Penyesalan yang terus membayangi pikirannya setiap hari membuatnya makin terasing dari pergaulan sosial dan keluarga besarnya sendiri. Kehidupan yang sangat bertolak belakang ini menjadi bukti nyata bahwa hukum tabur tuai dalam kehidupan selalu bekerja dengan cara yang sangat adil dan presisi,
tanpa pernah tertukar alamatnya kepada siapapun yang menanam kejahatan. Keberhasilan terbaik adalah saat kita mampu bangkit dari keterpurukan dan menjadikan luka masa lalu sebagai tangga menuju kesuksesan. Kerja keras yang diiringi niat yang tulus selalu membukakan jalan rezeki yang berkah dan berkelanjutan. 1 tahun berlalu dengan sangat cepat, membawa perubahan besar dalam kedewasaan cara pandangku mengenai arti sebuah kebahagiaan dan kesetiaan sejati. Aku mengizinkan Mas Banyu untuk bertemu dengan anak-anak secara berkala di tempat netral dengan pengawasan ketat, karena bagaimanapun juga ia tetaplah ayah kandung yang memiliki tanggung jawab moral kepada mereka. Saat melihat anak-anak menyapa ayahnya dengan sopan namun memiliki batasan emosional yang jelas, aku tahu bahwa aku telah berhasil mendidik mereka menjadi pribadi yang kuat dan bijaksana. Mas Banyu selalu menatapku dengan tatapan penuh rasa canggung dan rasa bersalah yang tak pernah pudar setiap kali kami berselisih jalan saat penyerahan anak-anak. Ia melihat sosok mantan istrinya yang kini tampil jauh lebih anggun, mandiri, dan berwibawa tanpa ada lagi ketergantungan padanya. Dalam sebuah kesempatan saat menunggu anak-anak selesai bermain di taman kota, Mas Banyu memberanikan diri duduk agak jauh di sampingku dan berbisik dengan suara lirih. "Maya, melihat kamu sebahagia dan sesukses ini tanpa aku, membuat aku makin sadar betapa bodohnya aku dulu yang meremehkan keberadaanmu demi sesuatu yang semu," katanya sambil menatap lurus ke depan. Aku tersenyum tipis tanpa memandangnya, menanggapi pernyataannya dengan ketenangan jiwa yang sudah benar-benar pulih total dari luka masa lalu. Setiap orang memilih jalannya masing-masing. Mas, kamu memilih kepalsuan yang berujung kehancuran, dan aku memilih kejujuran yang membawaku pada kedamaian ini. Aku sudah merelakan semuanya dan mendoakan agar kamu bisa menemukan kedamaianmu sendiri. Kata-kata tersebut menjadi penutup dari seluruh episode konflik batin yang pernah menyiksaku selama bertahun-tahun dalam pernikahan kepalsuan itu. Mas Banyu mengangguk pelan dengan mata berkaca-kaca, menyadari sepenuhnya bahwa tempatnya di hatiku telah tertutup rapat dan tak akan pernah bisa dibuka kembali. Kebebasan emosional yang kurasakan saat itu adalah puncak dari kemenangan sejati seorang wanita yang berhasil keluar dari perangkap manipulasi dan kebohongan. Aku tidak lagi didefinisikan oleh penderitaan masa lalu, melainkan oleh keberanian dan kekuatan yang kugunakan untuk membangun kembali masa depanku sendiri. Kedamaian sejati dicapai ketika kita mampu melihat masa lalu yang pahit tanpa rasa benci atau dendam lagi di dalam hati. Kematangan emosional membebaskan kita dari jerat penderitaan dan membiarkan kita melangkah maju dengan jiwa yang utuh. Usaha yang kukembangkan terus menunjukkan grafik pertumbuhan yang sangat positif, hingga mampu membuka lapangan kerja baru bagi belasan wanita karir dan ibu rumah tangga di sekitar wilayah kami. Aku mendirikan sebuah yayasan kecil yang berfokus pada pendampingan hukum dan pelatihan keterampilan wirausaha bagi para survivor kekerasan finansial dan emosional dalam rumah tangga. Setiap kali mendengarkan kisah perjuangan wanita-wanita luar biasa tersebut, aku selalu mengingatkan mereka bahwa nilai seorang wanita tidak pernah berkurang hanya karena perlakuan buruk dari pasangan yang tidak menghargainya. Pengalaman pahit yang pernah kualami kini bertransformasi menjadi pelita yang menerangi jalan bagi banyak jiwa yang sedang kehilangan arah di tengah kegelapan rumah tangga mereka. Kehidupan sekolah Kiki dan Alia juga menunjukkan prestasi yang sangat membanggakan di bidang akademik maupun seni. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang memiliki empati tinggi, percaya diri, dan sangat menyayangi keluarga kecil kami yang hangat ini. Ibuku yang dulu sangat mengkhawatirkan kondisiku pasca perceraian kini bisa tersenyum lega melihat bagaimana aku mampu berdiri tegak di atas kaki sendiri dengan penuh martabat. Kebahagiaan keluarga yang diwarnai dengan keterbukaan, rasa saling menghargai, dan kejujuran ini terasa jauh lebih asli daripada gelimang harta yang pernah kutikmati di masa lalu dalam balutan kebohongan suami. Di sisi lain, Mas Banyu terus berjuang keras menata sisa-sisa jalannya yang makin berat di tengah stigma sosial yang melekat pada dirinya. Beberapa rekan lamanya yang merasa iba sesekali memberikannya pekerjaan lepas dengan penghasilan yang pas-pasan hanya untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Setiap kali menerima upah kecilnya, ia selalu menyisihkan sebagian untuk dikirimkan sebagai bentuk tanggung jawab nafkah anak-anak, meskipun jumlahnya jauh dari apa yang biasa ia berikan dulu. Aku menerima niat baiknya tersebut bukan karena membutuhkan uangnya, melainkan untuk memberinya kesempatan belajar bertanggung jawab sebagai seorang ayah yang ingin memperbaiki diri sebelum ajalnya tiba.
Garis akhir penderitaan seringkali menjadi titik awal bagi panggilan hidup yang lebih besar dan bermanfaat bagi sesama. Jangan pernah mengukur nilai diri dari cara orang lain melukai kita, tetapi ukurlah dari bagaimana kita bangkit membagikan kebaikan. Suatu hari di pertengahan tahun, sebuah undangan seminar wirausaha nasional memintaku menjadi salah satu pembicara utama untuk membagikan kisah sukses membangun bisnis dari nol di hadapan ribuan peserta. Saat berdiri di atas panggung megah berlampu sorot terang dengan tepuk tangan riuh penonton, hatiku bergetar hebat mengenang kembali masa-masa kelam di mana aku terduduk sendirian di lantai dapur yang dingin sambil menangisi surat-surat pengkhianatan suamiku. Dari titik terendah yang hampir membuatku menyerah pada kehidupan, Tuhan menuntun langkahku menuju panggung penghormatan yang tidak pernah kubayangkan sebelumnya. Aku menyampaikan materi presentasiku dengan penuh rasa percaya diri, menekankan bahwa integritas dan keteguhan sikap adalah modal paling utama dalam menghadapi badai kehidupan apapun. Tanpa kusadari, di sudut paling belakang deretan kursi penonton seminar tersebut, tampak sosok pria berpakaian sederhana yang duduk terdiam sambil mengusap air matanya secara sembunyi-sembunyi. Pria itu adalah Mas Banyu, yang sengaja membeli tiket murah hanya untuk melihat secara langsung dari jauh betapa mantan istrinya telah terbang tinggi meninggalkan bayang-bayang kehancuran yang dulu pernah ia ciptakan. Melihatku disanjung dan dihormati oleh banyak orang membuat penyesalannya makin menganga lebar. Menyadari betapa indahnya permata yang dulu ia buang demi menggenggam sebongkah batu jalanan yang tidak bernilai. Ia menyadari bahwa kesempatan untuk menjadi pendamping wanita luar biasa ini telah sirna selamanya akibat ketamakan hatinya sendiri. Setelah acara selesai dan para peserta mengerumuniku untuk meminta foto serta tanda tangan, Mas Banyu melangkah pergi secara perlahan menuju pintu keluar tanpa berani mendekat atau menyapaku. Ia tahu bahwa batas dunia kami kini sudah terpisah sangat jauh dan tidak akan pernah bersatu kembali dalam garis waktu yang sama. Langkah kakinya yang berat menyeret rasa malu dan penyesalan seumur hidup yang harus ia tanggung di setiap sisa usianya. Pengalaman ini menjadi bukti nyata bahwa kesuksesan yang diraih dengan kejujuran dan keberanian adalah balasan paling elegan terhadap setiap pengkhianatan yang pernah kita terima. Balasan terbaik atas pengkhianatan bukanlah dengan cara membalas dendam secara jahat, melainkan dengan membuktikan bahwa kita bisa tumbuh menjadi pribadi yang jauh lebih berkualitas, sukses, dan bahagia tanpa kehadiran mereka. Memasuki tahun ketiga sejak perpisahan itu, kehidupan kami mengalir dengan sangat tenang bagai air sungai yang jernih di pagi hari. Usahaku kini telah memiliki cabang di beberapa kota besar dan memberikan stabilitas finansial yang sangat kuat bagi masa depan Kiki dan Alia, hingga jenjang perguruan tinggi nanti. Anak-anak kami tumbuh menjadi remaja yang cerdas, memahami arti kerja keras, dan selalu memegang teguh nilai kejujuran dalam setiap tindakan mereka. Rumah kami selalu dihiasi dengan gelak tawa, diskusi hangat di meja makan, dan doa bersama di setiap malam yang mempererat ikatan batin kami sebagai satu kesatuan keluarga yang utuh dan bahagia. Mas Banyu yang kini mulai bisa menerima kenyataan pahit dalam hidupnya, tetap berusaha menjadi figur ayah yang hadir meski dalam keterbatasan finansial dan jarak emosional. Hubungan komunikasi kami terbatas secara profesional, hanya mengenai urusan pendidikan dan kesehatan anak-anak tanpa ada pembahasan masa lalu atau godaan untuk kembali. Sikap konsisten yang kutunjukkan membuatnya menghormati keputusanku sepenuhnya dan tidak lagi pernah memaksakan kehendaknya untuk masuk kembali ke dalam kehidupan pribadiku. Ia belajar menerima konsekuensi dari perbuatannya dengan lapang dada, mencoba menjalani hidupnya yang baru dengan lebih jujur dan sederhana di mata Tuhan dan manusia. Kisah hidupku ini mengajarkanku bahwa perjalanan paling berat dalam hidup seringkali adalah pintu gerbang menuju pendewasaan jiwa yang paling tinggi. Jika dulu aku tidak menemukan foto pernikahan rahasia itu, mungkin sampai hari ini aku masih hidup dalam kepalsuan yang nyaman namun mematikan karakter dan masa depanku sendiri. Pengkhianatan itu, betapapun menyakitkannya saat terjadi, adalah cara semesta memaksaku keluar dari zona nyaman dan menemukan potensi luar biasa yang selama ini tersembunyi di dalam diriku. Setiap tetes air mata yang pernah jatuh telah berganti menjadi benih-benih keberanian yang kini bertunas menjadi pohon kehidupan yang rindang dan berbuah manis. Terkadang rasa sakit yang paling hebat adalah cara Tuhan menyelamatkan kita dari kepalsuan yang membahayakan jiwa. Jangan takut kehilangan sesuatu yang palsu demi mendapatkan kebenaran hidup yang jauh lebih berharga dan abadi. Kehidupan yang kujalani kini dipenuhi dengan rasa syukur yang sangat mendalam atas setiap detik proses pembelajaran yang telah dilalui.
Aku mulai menulis sebuah buku autobiografi inspiratif yang menceritakan perjalanan transformasi seorang ibu rumah tangga yang terzalimi menjadi seorang pengusaha mandiri dan aktivis sosial yang berdampak. Buku tersebut mendapat sambutan yang sangat hangat dari masyarakat luas, menjadi sumber kekuatan bagi ribuan pembaca yang sedang mengalami masa-masa sulit dalam pernikahan atau kehidupan pribadi mereka. Melalui tulisan tersebut, aku ingin menyampaikan pesan bahwa tidak ada luka yang tidak bisa disembuhkan jika kita mau membuka hati untuk memaafkan dan bergerak maju dengan tekad yang bulat. Pada suatu sore yang indah saat matahari terbenam memancarkan warna keemasan di langit kota, aku duduk di teras belakang rumah bersama Kiki dan Alia sambil menikmati secangkir teh hangat. Kiki yang kini mulai beranjak remaja menatapku dengan mata berbinar lalu berbisik lembut. Ibu adalah pahlawan tercantik dan terhebat dalam hidup Kiki dan Alia. Terima kasih ya Bu, sudah berjuang dan menjaga kami sampai sejauh ini. Kata-kata polos dari buah hatiku itu membuat mataku berkaca-kaca menahan rasa haru yang amat sangat, memeluk mereka berdua dengan erat di dalam hangatnya depan kasih sayang seorang ibu yang sejati. Seluruh penderitaan, air mata, dan perjuangan keras di masa lalu terasa terbayar lunas dan sempurna pada momen indah tersebut. Aku menyadari bahwa kemenangan sejati bukanlah tentang berhasil menghancurkan musuh atau melihat orang yang melukai kita menderita, melainkan saat kita mampu membangun kembali kehidupan kita menjadi lebih indah, penuh makna, dan bermanfaat bagi orang banyak. Mas Banyu dengan segala penyesalannya telah menjadi bagian dari babak lama yang sudah selesai dibaca, sementara lembaran baru yang bersih dan terang siap diisi dengan karya-karya kebaikan lainnya. Kehidupan ini terlalu singkat dan berharga untuk dihabiskan dengan meratapi kesalahan orang lain, atau menyimpan dendam kesumat yang hanya akan merusak jiwa kita sendiri. Kemenangan sejati dalam hidup adalah saat kita mampu mengubah luka pengkhianatan menjadi mahkota perjuangan yang menginspirasi sesama. Kasih sayang yang tulus dari keluarga adalah hadiah tertinggi atas kesetiaan dan kejujuran hidup. Sahabat-sahabatku yang luar biasa, perjalanan kisah hidup ini memberikan kita sebuah pelajaran moral dan edukasi kehidupan yang sangat mendalam tentang arti kesetiaan, kejujuran, dan keteguhan jiwa. Dalam setiap hubungan pernikahan, kejujuran adalah mata uang paling berharga yang tidak pernah bisa digantikan dengan harta atau alasan apapun. Ketika kebohongan dijadikan kebiasaan dan kepolosan anak-anak dijadikan alat untuk menutupi kesalahan, maka kehancuran hanyalah masalah waktu yang sedang menunggu saatnya tiba. Namun, bagi siapapun kalian yang saat ini sedang berada di posisi terzalimi atau terpuruk akibat pengkhianatan orang terdekat, ingatlah bahwa kalian memiliki kekuatan luar biasa di dalam diri untuk bangkit, mengambil alih kendali hidup, dan menciptakan takdir baru yang jauh lebih mulia. Jangan pernah biarkan kesalahan orang lain mendefinisikan masa depan kalian, karena martabat dan kebahagiaan kalian berada penuh di tangan kalian sendiri dan atas izin Tuhan. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa subscribe, like, dan share video ini agar lebih banyak orang bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Sampai jumpa di cerita inspiratif berikutnya.